Beredarnya video-video yang berunsur pornografi di dunia maya kita sangat merusak generasi muda. Patut atau tidak patutnya suatu pandangan atau suatu video tidak semata-mata dipandang oleh sifat subjektif, itu harus bersifat universal. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Pornografi hadir untuk menjaga dan memfilter video-video tersebut, di mana undang-undang ini dapat menjaga masyarakat kita sehingga akhlak ataupun moral susila dari masyarakat itu dapat kita jaga, di mana masyarakat dan bangsa Indonesia itu tidak terlepas daripada kultur dan peradaban bangsa. Untuk itu, mari simak video saya ini dan simak juga pasal-pasal yang dapat dijerat oleh orang-orang atau oknum yang memanfaatkan unsur-unsur pornografi tersebut. Pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana dalam Undang-Undang Pornografi mengandung keistimewaan antara lain: 1. Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilarang, ada 33 macam tindak pidana pornografi dalam 10 pasal. Lebih sempurna dan lengkap daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memberikan peluang bagi orang-orang asusila di Indonesia untuk bermain-main dengan pornografi. Kedua, pidana yang diancamkan pada tindak pidana pornografi cukup berat. Setiap tindak pidana diberikan ancaman pidana minimal dan maksimal, mempersempit peluang bagi si pelanggar untuk membeli hukum atau mempermainkan hukum. Ketiga, Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas menghapus tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, dalam keadaan dan syarat tertentu, ketentuan tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan. Keadaan ini dapat terjadi karena tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi bukan leg spesialis dari tindak pidana pasal 282 dan pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ruang lingkup tindak pidana pornografi yang lebih spesifik di dalam Undang-Undang Pornografi. Dalam bab 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang kejahatan kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 1 mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dari ketiga undang-undang tersebut, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau Undang-Undang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak pornografi dalam pasal 29 sampai pasal 38 terdiri dari perbuatan yang dilarang, yaitu terdapat 33 pasal, dan tindak pidana pornografi terdiri dari 10 pasal. Tindak pidana 10 pasal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandalkan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Pasal 4 ayat 1 ini secara eksplisit memuat: 1. Persenggaman termaksud persenggaman yang menyimpang. 2. Kekerasan seksual. 3. Masturbasi atau onani. 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 5. Alat kelamin. Dan 6. Pornografi anak. Kedua, pasal 30 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi kita lihat dirumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 4 ayat 2 yang ditunjuk oleh pasal 30 merumuskan: A. Menyajikan atau tampilan ketelanjangan. B. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin. C. Mengeksploitasi aktivitas seksual. D. Menawarkan atau mengiklankan layanan seksual. Ketiga, pasal 31 junto pasal 5 Undang-Undang Pornografi rumusan selengkapnya sebagai berikut. Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ini dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Meminjamkan adalah perbuatan menyerahkan benda kepada orang lain untuk sementara waktu dengan maksud dimanfaatkan kegunaannya tanpa imbalan. Sementara mengunduh merupakan terjemahan dari download yang mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya, misalnya flash disk, hard disk, CD, VCD, dan lainnya. 4. Pasal 32 junto pasal 6 Undang-Undang Pornografi rumusan selengkapnya sebagai berikut. Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah, kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. 5. Pasal 33 junto pasal 7 junto pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Pasal 33 Undang-Undang Pornografi dirumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun,
dan atau pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 7 miliar rupiah. 6. Pasal 34 junto pasal 8 Undang-Undang Pornografi dirumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. 7. Pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Pornografi dirumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. 8. Pasal 36 junto pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Pasal 36 ini merumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. 9. Pasal 37 junto pasal 11 Undang-Undang Pornografi yang dirumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 ditambahkan sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. Ke-10. Pasal 38 junto pasal 12 Undang-Undang Pornografi. Tindak pidana pasal 38 dirumuskan sebagai berikut. Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak-anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Semoga jagat dunia maya kita bersih dari unsur-unsur pornografi. Simak video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.